Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Arifan Nuruki dari kelas Algo C dengan ayat 21. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas remedi UTS Algo kemarin. Oke, langsung saja ke soal yang pertama. Soal pertama yaitu tentang Fishbus. Fishbus di sini soalnya intinya tentang jika kelipatan 3 dan kelipatan 5 sekaligus maka akan memunculkan Fishbus. Jika kelipatan 3 saja memunculkan fish, dan jika 5 yaitu bus. Langsung ke kodenya. Nah, di sini n sama dengan 6 yaitu sampel input. Di sini saya pertama menggunakan pengondisian di mana n lebih besar atau sama dengan 1 dan n kurang dari sama dengan 999. Kemudian di if ini terdapat for atau perulangan, di mana perulangan ini bermulai dari 1 sampai n plus 1, yang dimana 6 plus 1 sama dengan 7, jadi sebelum angka 7 yaitu 6. Kemudian di dalam for terdapat pengisian lagi, yaitu dimana jika nilai i habis dibagi 3 sama dengan 0 dan i modulus 5 sama dengan 0, maka memunculkan Fishbus. Jika hanya modulus 5 maka keluar bus, jika hanya modulus 3 maka keluar fish. Jika tidak modulus 3 dan modulus 5 sama dengan 0, maka memunculkan angka itu sendiri. Seperti ini, seperti 1, 2, dan 4. Kemudian soal yang kedua, yaitu intinya tentang kita menghitung berapa jumlah angka yang berada di antara n dan m, yaitu angka atau bilangan prima. Sebagai sampel input yaitu n3 dan m15. Di sini pertama saya menggunakan if, dimana n lebih besar daripada m, maka akan muncul nilai n harus lebih kecil daripada m. Jika n lebih kecil, maka dia akan menjalankan perintah else, dimana jumlah yang awalnya 0 itu sebagai deklarasi. Kemudian for i in range n plus 1, dimana i perulangan mulai dari 4, jadi n plus 1 sama dengan 4. Kemudian m di sini 15, jadi sebelum angka 15. Perintah ini, pengkondisian ini jika i nilai sama dengan 0 atau i sama dengan 1. Jika nilainya ini, maka akan dilanjutkan, tidak dieksekusi, langsung ke else. Kemudian for c in range, untuk perorangan yang kedua yaitu mulai dari angka 2 dan setengah dari i. Sebagai contoh yaitu 5 MCMCB ya, sekarang di infokan mobil 5 yaitu pertama for i nya diganti 5 sebagai contoh, terus c yaitu ini dibagi i nya diganti 5. Jadi range c ini dari 2 sampai 5 dibagi 2 yaitu 2,5. Jadi ini tidak sesuai dengan ini dikarenakan hasilnya tidak 0, jadi dia mengulang lagi. Jika dia hasilnya 0, maka dia mengulang lagi ke indeks yang lain. Jika hasilnya prima atau tidak bisa dibagi dengan bilangan selain bilangan sendiri, maka dia akan else, dimana akan menjumlah. Kemudian nomor yang ketiga yaitu
berisikan tentang tidak boleh memunculkan dua huruf yang sama. Sampel input yaitu kapal laut. Kapal laut. Nah, sampel input ini kapal laut. Yang ini merupakan deklarasi. Ini nanti akan diisi sebagai huruf. Dan ini juga sebagai angka. Dan ini total. Saya menggunakan perulangan dengan kode for i, perulangan i sebanyak kata ini. Kemudian saya menggunakan total, variabel total yang berguna untuk menghitung setiap huruf yang ada di kata. Kemudian perintah ini if i tidak sama dengan spasi. Ini berguna untuk tidak menghiraukan spasi yang ada di sini atau tidak menghitung spasi. Kemudian di bawah if lagi terdapat pengondisian jika i tidak in huruf, maka huruf akan dimasukkan. Sebagai contoh, yaitu i-nya yaitu k. Jika k tidak ada di huruf, maka k akan dimasukkan. Jadi dia akan dimasukkan ke sini, ke dalam bentuk list. Kemudian jumlah append total. Nah, di sini jadi k yang ini k dijumlah ada berapa, lalu dimasukkan ke sini. Kemudian yang terakhir yaitu perulangan untuk memunculkan seperti ini. Perulangan i range dari banyaknya huruf ini. Jadi seperti ini nanti munculnya. Kemudian nomor 4. Nomor 4 tentang menghitung jumlah kata dalam suatu kalimat yang mengandung rusak. Di mana kata rusak ini E dan D. Pertama yaitu input sampel, yaitu hello world. Kedua, list kata. Di sini saya membuat variabel list kata yang berisikan tentang kalimat ini yang saya bagi dari fungsi split ini. Jadi fungsinya itu yang membagi. Kemudian variabel rusak yang berisi huruf E dan D. Kemudian jumlah deklarasi not. Kemudian saya menggunakan pengulangan yaitu for kata, pengulangan kata sebanyak ada di list kata ini. Jadi kita coba print list kata. Coba kita print. Nah, kita split hello world yang pertama string menjadi list, dimana menjadi 2. Value-nya ada 2. Jadi ini for kata akan berulang sebanyak 2 kali, dimana perulangan yang kedua yaitu J yaitu sebanyak 2 kali yaitu ED. Jadi semisal kata yang pertama yaitu hello, nah sementara C yaitu E, dimana jika E berada di hello, maka dia akan menambah jumlah yang awalnya 0 menjadi 1 ditambah 1.
kemudian berhenti dan mengulangi lagi yang D. Jadi seperti itu perulangannya. Kemudian soal yang kelima, yaitu terdapat dua input. Pertama berupa string. Intinya input yang pertama yaitu kumpulan angka dan input kedua yaitu berupa target. Jadi di sini menampilkan penambahan angka yang hasilnya itu 5. Ini merupakan kumpulan angka berbentuk string dan ini merupakan target. List angka ini menginisialisasi daftar kosong list angka untuk menyimpan angka. Di sini saya menggunakan for perulangan. Pengulangan I sebanyak pasukan, banyaknya pasukan ini 9. Lalu di split koma ini maksudnya adalah memisahkan string pasukan berdasarkan koma. Kemudian dalam perulangan terdapat variabel angka yang dimana merubah I ini yang awalnya string menjadi integer, kemudian dimasukkan ke dalam list angka. Kemudian variabel hasil dirubah menjadi integer yang awalnya string. Kemudian variabel pasangan yaitu berguna untuk menginisialisasikan daftar kosong pasangan untuk menyimpan pasangan angka yang sesuai. Jadi saya menggunakan perulangan di mana pengulangan I atau iterasi I di antara len banyaknya list angka. Kemudian perulangan yang kedua yaitu dimulai dari indeks yang kedua. Sebagai contoh yaitu perulangan pertama yaitu 1 dan pengulangan yang kedua yaitu mulai dari C. Mulai dari indeks 2 yaitu 2. Jadi 1 tambah 2 yaitu 3. 1 tambah 2 3. Sedangkan 3 tidak sama dengan hasil, maka dia melanjutkan lagi, dia mengulang lagi ini kedua dan ini 3. 2 tambah 3 yaitu 5. Jadi 2 tambah list angka 1 I yang itu 2 dan ditambah list angka C yaitu 3, indeks ketiga. Jadi 2 tambah 3 sama dengan hasil 5. Jadi hasilnya sama, maka dia akan dimasukkan ke dalam variabel pasangan yang nanti akan muncul seperti ini. Seperti ini. Kemudian nomor 6. Soal nomor 6 yaitu tentang yang dapat buatnya sebuah program yang dapat menentukan apakah kata yang diketik berasal dari tangan yang sama atau tidak. Berarti intinya jika kata tersebut ada di kiri semua, maka akan bernilai true. Jika selang-seling atau di keduanya, maka bernilai false. Di kiri ini berisi seperti ini, kemudian di kanan juga. Nah, di sini saya menggunakan perulangan, di mana perulangan I di antara 1 sampai banyaknya kata, yaitu hello. Jadi dia mengulang sebanyak kata ini, sebanyak 5 kali. Kemudian di bawah perulangan saya menggunakan pengkondisian di mana jika kata I, kata pertama yaitu semisal hello dan ada di kiri dan kata sebelum
I-1 itu berarti sebelum kata I di kiri, maka dia bernilai true. Sebagai contoh, yaitu E. For E, nilai perulangan yang for I, nilainya E, dan kata I-1 itu H. Jadi, apakah kata kata E in kiri, apakah sesuai dengan ini? Jadi, E berada di kiri. Kemudian, H berada di kanan. Jadi, tidak sesuai dengan ketentuan ini, maka dia akan bernilai false. Sebagai contoh, nah nilai false. Kenapa false? Karena hello, di dalam kata hello ini terdapat selang-seling yang awalnya H itu berasal dari T kanan dan E itu berada di T kiri. Jadi bernilai false. Kemudian yang ketujuh. Kemudian nomor ke-7. Gimana? Soalnya yaitu sebuah karena terkena virus pada persen. Oke, nanti sampel input seperti ini dan output seperti itu. Di sini ketiga ini merupakan sebuah syarat utama. Pesan 1 sama dengan pesan 2 sama dengan string kosong. Variabel ini menginisialisasikan dua string kosong antara pesan di mana pesan 1 dan pesan 2 sama hanya dengan pesan 1 after dan pesan 2 after, yaitu string kosong. Kemudian di sini kita menggunakan perulangan for, di mana perulangan ini berisikan tentang memisahkan pesan dengan pola selang-seling, yaitu ganjil genap. Mengecek ini dengan menggunakan ganjil genap dengan sintak perulangan I di antara line pesan gabungan, di mana pesan gabungan ini dirubah menjadi angka menghitung berapa banyak ini. Jadi ini diubah menjadi angka dengan indeks mulai 0. Kemudian menggunakan pengondisian, di mana jika I modulus 2 sama dengan 0 atau genap, maka pesan 1 akan ditambahkan, maka genap akan ditambahkan ke pesan 1. Jika ganjil akan ditambahkan ke pesan 2. Kemudian yang kedua yaitu berisi tentang mengembalikan setiap karakter di pesan 1 dan pesan 2 ke nilai aslinya. Pengulangan I sebanyak pesan 1, di mana pesan 1 yaitu genap. Nah, variabel asli ini bernilai ORDI kurangi 5. ORD adalah merubah ke dalam kode ASCII, ke dalam nilai kode ASCII, di mana I pesan 1 I yaitu mulai dari genap 0, ini Y. Jadi Y dirubah ke kode ASCII, kemudian kode itu dikurangi dengan 5. Kemudian variabel char berisikan tentang kode ASCII ini, hasil kode ASCII ini dikembalikan lagi ke
karakter. Kemudian char ini akan dimasukkan, hasil char ini akan dimasukkan ke pesan satu after, sama halnya dengan yang ganjil. Jadi intinya variabel pertama ini merubah nilai genap, yaitu Y, N, dan seterusnya menjadi kode aslinya, kode asli ASCII. Kemudian kode asli ASCII itu dikurangi dengan 5, maka hasilnya itu terdapat di ASCII. Kemudian char ini merubah kode yang ada di sini menjadi bentuk karakter. Kemudian hasil ini ditambahkan ke pesan satu after. Jadi outputnya akan seperti ini. Sekian, terima kasih.